Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, saya Diasdin 028 Kubang Jaya. Bersama Kecamatan Siaul Kabupaten Kampar Provinsi Riau Indonesia, bersama Bapak Eko Yuniansa SPD selaku kepala sekolah. Di tangan beliau sekolah ini akan bisa maju atau bahkan bisa mundur atau bahkan berjalan di tempat. Tapi kita lihat dari banyak prestasi di depan, berarti selama ini Pak Eko tetap bekerja dengan maksimal sehingga hasilnya juga maksimal. Kita tanya dari Januari sampai Desember di akhir tahun 2024 ini apa-apa yang beliau raih sehingga bisa diperhitungkan di tingkat daerah dan provinsi bahkan nasional. Gimana nih, Bang? Iya, terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Jadi kita berbicara dari bulan Januari sampai Desember ini, bagaimana sih pembangunan yang saya lakukan, bagaimana sih pengembangan sekolah yang saya lakukan di UPT SD Negeri 028 Kubang Jaya ini. Sama-sama kita ketahui bahwa pengembangan di sekolah ini bukan hanya satu, ada dua, yakni melalui intrakurikuler dan yang kedua ekstrakurikuler. Baik, satu, intrakurikuler, sebagaimana setiap tahun bahwa sekolah ini kan menerima rapor pendidikan dari kementerian. Dari rapor kementerian saya bahas, saya kaji lebih dalam bahwa sekolah ini pada awalnya yang perlu ditingkatkan adalah proses pembelajaran. Ini intra ya, ini intra. Jadi proses pembelajaran dari rapor pendidikan ini perlu ditingkatkan. Nah, salah satu cara peningkatan saya di intra ini, peningkatan kompetensi guru melalui komunitas belajar. Perlu sama-sama kita ketahui bahwa komunitas belajar yang ada di sekolah ini namanya Cerdas Bersinar. Cerdas Bersinar ini tugasnya, mereka yang tergabung dalam Kombel ini memantau, memfasilitasi kebutuhan dan kekurangan apa tentang pembelajaran, sehingga satu saat ini harus diadakan satu kegiatan untuk peningkatan. Terbukti bahwa di sini Bapak, saya setiap bulan mulai bulan Januari itu sampai akhir Desember, itu setiap bulan ada satu kegiatan komunitas belajar yang ditandai dengan pelatihan-pelatihan berbagi praktik baik sesama kita untuk meningkatkan kompetensi. Ini yang saya lakukan. Itu seperti di kalender pendidikan saya ada tanda biru-biru ini. Ini adalah kegiatan bulanan sekali untuk peningkatan kompetensi guru, sehingga kalau mereka diadakan peningkatan ini, tentunya harapan kita peningkatan proses belajar pun meningkat, hasil dari belajar pun meningkat. Ini dari dalam saya benahi. Memang secara umum orang luar tidak tahu, seakan-akan tidak ada apa-apa karena secara fisik kan tidak berubah, tapi saya bangun dari dalam. Alhamdulillah, mungkin salah satu faktor inilah mulai meningkat sehingga sampai sekarang siswa kita semakin tahun semakin bertambah banyak sehingga sampai 1178. Mungkin salah satunya itu. Karena ada beberapa masukan sini, sekolah kita sekarang sudah mulai bagus ya di dalamnya. Nah, nih, itu saya lakukan, Pak. Jadi, kemudian yang kedua, di dalam kurikulum Merdeka ini ada satu kegiatan pengembangan P5. Proyek penguatan proyek pelajar Pancasila. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini pada pembelajaran ini kan ada proyek mereka dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini kita tampilkan. Kemarin buktinya ada gelar karya. Alhamdulillah ya, meriah sepertinya. Nah, itu satu kegiatan dari intrakurikuler yang kita lakukan. Di samping itu tetap yang namanya peningkatan pembelajaran itu tetap kita lakukan. Yang kedua, ekstrakurikuler. Salah satu ekstrakurikuler yang menjadi prioritas bagi sini adalah drum band yang kita namai Bahana Tuah 20X itu namanya. Ya. Beberapa event yang telah kita lalui, salah satunya di SKA hari itu tampil kita dengan 85 orang. Mulai sekarang. Ya, mulai SKA. Itu kita juara satu. Pialanya ada di depan. Serius berarti. Nah, saya bukan baru, cuman baru. Open sebetulnya. Ya kalau open serius. Iya, tapi karena waktu ada itu, Kampar ada Pekanbaru. Iya, hari itu yang Kampar kita Pekanbaru ada. Juara satu kita. Kemudian seperti Bapak bilang tadi, Mayoret. Mayoret itu kami kirim 2 orang, satu laki-laki, satu perempuan. Alhamdulillah yang laki-laki juara 1, yang perempuan itu juara harapan 1. Nah, yang laki-laki. Kemudian kemarin ada lomba itu, tapi kita cuma tampil di CG, Color Gate, yang bawa bendera. Nah, ini piagamnya ada, itu juara 2. Nah,
ya. Jadi kemudian untuk ini, karena di tahun 2024 ini adalah pergantian generasi ya. Jadi anak-anak drum band yang 85 orang kemarin sudah berlanjut ke kelas 6. Saya putuskan supaya ganti yang baru. Sekarang saya ambil kelas 4 Pak, dua-duanya. Sekitar 85 orang juga kami butuhkan. Dan itu mulai bulan 8 kemarin, 8, 9 ya, mulai dilatih dari awal. Harapan kami anak yang dilatih dari awal kelas 4 ini tujuan ke depan. Insya Allah kalau tidak ada perubahan bulan 2 2025 itu besok ikut mempertahankan kembali Piala Bergilir Bupati Kampar yang saat ini di kantor kita. Nah, itu yang diraih pada tahun 2023 kemarin. 2024 kosong, mundur ke bulan 2 tahun 2020. Kemudian berlanjut lagi, kalau juga tidak ada perubahan, mungkin bulan 10, bulan 11-nya kita kejar ke Sumatera. Nah, ini untuk kita ya. Jadi saat sekarang kita masih tahap persiapan untuk membentukkan materi dan pergantian generasi. Di samping itu olahraga, kita kemarin juga ada, ini sedang dibentuk di Panitia U2SM tahun 2025 sebetulnya. Itu adalah persiapan yang biasa kita raih, kita adalah silat di sini. Tapi coba kita kembangkan, kan ada O2SN, ada FLS2N. Nah, jadi coba kita larikan ke seni. Bukan hanya olahraga saja, seni coba kita tampilkan. Baik itu nanti solonya, tarinya. Tapi pernah kita juara di situ? Kalau itu belum pernah masuk saya memang. Karena selamanya kita fokus kepada olahraga. Nah, jadi untuk event berikutnya ini kami masukkan coba itu. Sudah saya cari bibitnya, masa dari 1.000 orang tidak dapat ya. Iya, itu yang saya lihat. Saya kan sering ke Tualang, ke Siak ya. Ada di SD Tualang, SD itu ini Tualang tuh. Dia kan bisa juara Riau ya. Untuk seni, untuk sains ya. Iya. Jadi itu kan kenapa sih yang sekolah dekat Pekanbaru nggak bisa bersaing sama Tualang? Malah jauh-jauh. Iya. Ya kan itu yang kita apa kan? Padahal muridnya tidak terlalu banyak. Iya. Gitu kan. Jadi kalau kita batasi sendiri sebetulnya kita kan Kampar ya. Walaupun berdekatan baru, orang kalau nggak tahu ini Kampar jauh dengan Pekanbaru kan. Jadi kita menyeberang ke Pekanbaru kalau suatu saat dapat prestasi, ya itu tadi yang di Pekanbaru kok nggak ada, kok malah yang jauh-jauh kan. Kita berpartisan langsung seperti itu. Jadi itu target kita memang seperti itu dalam setengah tahun 2024 ini Pak. Itu memang kami masa-masa persiapan semua. Terutama prioritas saya dalam itu. Ya, jadi itu. Berarti berbenah lah ya. Berbenah di semua sisi. Di semua sisi. Dan alhamdulillah yang saya bilangkan di pertama tadi, intra tadi perbaikan pengajaran, rapor kita naik. Yang tadinya ada tanda kuning sekarang jadi hijau semua. Ya, terlepas dari perbaikan internal ya Bang. Ini kan ada guru ya. Yang digugu, yang ditiru. Iya. Kan guru ini ada sekarang guru penggerak. Itu gimana masalah guru penggerak Bang? Guru penggerak ini sebetulnya jujur tempat sekolah kita ini belum ada. Karena prosesnya akan lama itu. Ya, itu upaya kita untuk ada guru penggerak ini kan? Ada, tapi kemarin karena begini, pada saat yang saya ketahui masuk kepada guru penggerak tidak bisa lepas dari laptop ini. Iya. Jadi saya pun berpikir, jangan-jangan gara-gara dengan guru penggerak ini mereka mati lalai terhadap pembelajaran. Saya takutnya seperti itu. Jadi memang ada kemarin saya dorong 4 orang untuk masuk ke situ. Coba pelajari bagaimana. Saya usahakan, kenapa saya panggil 4 orang? Saya ingin 4 orang bapak ibu guru. Ini laki-laki 1, perempuan 3 kemarin, coba masuk dulu ke Purwokerto. Saya bilang, karena mulai saya masuk ke sini Pak, memang belum ada guru penggerak di sini. Iya, saya lihat gini Pak, saya ketualang ya, ada SMP itu Ibu Sri Dirahayu, Ningsih, orang Jawa, dia S1 lah. Dia kan juara 1 serial, terbaik kan. Iya. Dia guru penggerak. Kemudian dia guru penggerak, dia ke home study itu. Jadi semua siswa belajar pindah ke tiap rumah. Iya. Ke siswa tuh. Rumah ini jadwal gitu kan. Kadang ke rumahnya gitu. Itu home study-nya. Home study di rumah itu ya. Jadi melalui online juga kan itu. Jadi orang ini online ke rumah juga. Jadi itu yang membuat dia, temuan dia ini membuat dia juara 1 serial. Saya sebetulnya begini kalau setahu saya, guru penggerak kan, tapi tetap tugas utamanya di sekolah dia. Iya. Mungkin tetap. setelah selesai menyelesaikan jam pelajaran sekolah itu, baru dia membuat keliling ke rumah-rumah. Iya. Itu yang membuat prestasi. Iya. Nah, jarang sekali jadi di luar sekolah. Iya, di luar sekolah. Jadi anak itu ada kata bermain. Ada kata bermain, berkelompok dan belajar. Grup study gitu kan. Nah, itu yang dia cuma dia home study namanya. Dia juara 1 serial di guru penggerak. Jadi guru penggerak ini kan kalau kita bilang barometer guru profesional gitu. Ya, jadi guru penggerak sebenarnya gini.
kalau sudah masuk kita seleksi guru penggerak, mereka kan dilatih berbeda dengan yang lain-lainnya. Iya, iya. Diharapkan dialah sebagai penggerak di sekolah itu. Artinya dialah yang akan membangkitkan kompetensi guru di sekolah itu. Nah, dialah yang akan mengajari, dialah yang akan membimbing kepada guru-guru di sekolah itu. Ya, kalau dapat satu aja kan membiasakan lain. Nah, karena dia menggerakkan. Iya, iya. Jadi karena ini sudah dapat materi banyak, dialah yang akan membimbing dan membawa kawannya di sekolah itu. Dia tergerak, Itu bergerak, menggerakkan. Iya, Kan ini. seperti itu motifnya apa? Iya, iya. Harapan kita untuk 2025 Bang, untuk guru penggerak. Ya, semuanya itu ada positif negatifnya ya. Kalau saya secara umum, guru penggerak baik karena meningkatkan kompetensi. Iya, iya, Diharapkan iya. tadi guru ini bisa menggerakkan di sekolah sehingga Iya, tergerak iya. semua kan gitu Iya, kan. iya, iya. Bagus. Tapi sebetulnya mungkin yang harus kita apa namanya ya, semacam apa tuh sistemnya. Kenapa saya bilang yang 4 orang tadi ragu? Karena tidak bisa lepas ini dan sementara kegiatan itu pada jam belajar. Akan tidak mungkin sambil belajar kemudian kita mengapakan terbengkalai dong. Iya, kan itu hanya itu pembagian waktu. Itu yang perlu diapakan. Kalau materi dan tujuan kedepannya bagus. Karena sekarang kita tahu bahwa calon kepala sekolah pun kan tidak ada lagi calon pendidikan cakep. Iya, Dari guru. Karena iya, malah dari penggerak. dari penggerak. Terlepas itu besok dengan menteri yang baru mau dirubah atau kita nggak tahu. Iya, Jelas sampai sekarang seperti itu. Cara kepala sekolah, kalau masa saya ada calon kepala pendidikan calon kepala sekolah, sekarang tidak ada dari guru penggerak. Iya. Guru penggerak dari P3 kan pun boleh, Iya, kan itu kan. iya. Itu sekarang buktinya itu artinya kalau sudah masuk kepada guru penggerak kan lebih tinggi setingkat daripada yang belum. Iya, Sehingga ini diharapkan menggerakkanlah di sekolah ini paling tidak. Tidak usah keluar dulu di sekolah inilah biar bergerak semuanya. Iya, itu harapannya. iya. Artinya mereka itu lebih selangkah daripada guru ini. Terus guru P3 kita berapa orang? Guru P3K sampai saat ini 21 orang. Yang lolos ya. Tinggal berapa lagi yang honor? Yang honor masih ada sekitar 10 orang lagi. Terus harapan Abang untuk 2025 Bang? Nah, 2025 tahun ini ada yang ikut tes 4 orang, 3 orang guru, kemudian 1 orang operator. Ya harapan kita kan prosesnya di tahun 2025. Mudah-mudahan lolos semua. Karena yang 2024 kemarin ada 20, 2021 ada 1. Yang 20 orang sebetulnya kan yang ikut tes kami 18 Pak. Iya. Saya usahakan naik laporan ke dinas itu supaya mereka yang tes di sini tidak ditugaskan keluar sekolah. Alhamdulillah 18 orang ini bertugas di sini kembali semua. Iya, kembali semua. Iya. Tambah 2 orang dari luar, 20. Iya. Jadi 2021 ada 1 orang, 2024 kemarin 20 orang, sudah 21. Harapan saya yang tes sekarang ini 4 orang. Mudah-mudahan prosesnya 2025 nanti muncul lagi. Dan ada masih menunggu lagi. Karena apa? Belum bisa masuk karena masih belum lengkapnya persyaratan. Salah satu mungkin masih dalam proses pendidikan S1. Kemudian yang kedua masa kerjanya belum sampai. Gitu kan. Persyaratan itulah. Iya. Jadi kalau sudah masuk sini semua kita kan lebih enak. Ibaratnya menanamkan semuanya kalau mereka sudah sebagai ASN P3K pun kan enak gitu, lebih luas. Untuk ini Bang, perpustakaan, karena sekolah ini tak lepas dari perpustakaan. Betul. Itu gimana tahun 2008? Pustaka ada, tapi untuk penempatan pustaka P3K-nya kayaknya belum ada di pendidikan. Ada pegawai saya pustaka ada, sudah masuk Dapodik. Iya, karena perpustakaan ini kan itu literasi ya. Iya betul. Literasi kan salah satu kewajiban kepala sekolah. Iya, ada pustaka kita ada. Ya ada pojok baca Bang. Ada di setiap kelas ada pojok baca, pojok baca ada setiap kelas. Untuk mengetahui itu bahkan setiap hari guru atau 17 Agustus saya lombakan kelas itu. Iya, lomba kelas. Untuk pojok baca salah satunya di dalam seperti itu. Ya. Ya baik menghias kelas tapi mereka sudah membuat pojok baca segala macam, melibatkan orang tua segala macam itu. Contoh 17 Agustus kemarin saya buat itu sih. Masalah ini Bang, yang terakhir masalah akreditasi kita gimana? Akreditasi kita A. Ya, untuk mempertahankan itu. Yang pastinya mempertahankan salah satunya akreditasi kegiatan di sekolah pun itu harus ada bukti. Jangan hanya cerita kepala sekolahnya saja. Iya, jadi apapun kegiatan di sini tetap dibuatkan SK panitianya segala macam pelaporannya dokumenkan. Ujian sebagai apa didokumenkan, ujian semester ini tahun sekian ada dokumennya semua. Sehingga kalau pada waktu akreditasi kan mana 8 standar pendidikan itu yang bagian kelulusan mana ini. Yang bagian apanya keuangan ini, bagian tendiknya ini, semuanya ada. Ya, 8 standar. Iya, jadi kita nggak usah buru-buru di situ mau akreditasi seminggu udah kasak kusuk kita semua. Jadi harapan saya pun tahun depan kita akreditasi misalnya ya kan, semua bukti dan berkas itu sudah ada. Karena dari awal sudah kita kumpulkan. Nah, tinggal memilah ini masuk standar yang mana, ini masuk standar yang mana kita bagi-bagi. Ya, tetap Tetap karena salah satu
kemajuan sekolah yang bisa terbaca dari pemerintah adalah itu. Ya, ya, Ya. ya, bisa diwawancara kita dengan Bapak Eko Yuniansyah. Semoga 2025 tahun baik untuk SDN 028 menjadi sekolah terbaik di Indonesia. Amin. Juga atas siswanya juga nasional minimal masuk 3 besar nasional, baik olah seni, olahraga dan lainnya. Terima kasih.